Tahapan proses seleksi penerimaan CPNS dan PPPK di Indonesia. Di Indonesia, seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, memiliki beberapa tahapan penting yang harus dilalui oleh calon pelamar. Berikut adalah tahapan seleksi untuk masing-masing jalur. Intan biru kecil tahapan seleksi CPNS. 1. Pengumuman formasi. Pemerintah mengumumkan jumlah formasi yang tersedia berdasarkan kebutuhan di berbagai instansi. Informasi dapat dilihat di http://2/skas.ba.go.id. 2. Pendaftaran online. Pelamar membuat akun di Skasen dan mengunggah dokumen seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen lain yang diminta. 3. Seleksi administrasi. Berkas pendaftaran diperiksa untuk memastikan pelamar memenuhi persyaratan. Jika lolos, pelamar lanjut ke tahap berikutnya. Jika tidak, bisa mengajukan sanggahan dalam waktu yang ditentukan. 4. Seleksi kompetensi dasar, SKD. Menggunakan Computer Assisted Test, CAT. Terdiri dari tes wawasan kebangsaan, TWK. Tes inteligensia umum, TIU. Tes karakteristik pribadi, TKP. Harus mencapai passing grade tertentu untuk lanjut ke tahap berikutnya. 5. Seleksi kompetensi bidang, SKB. Tes khusus sesuai dengan jabatan yang dilamar. Bisa berupa tes tertulis, CAT. Tes praktik kerja. Wawancara atau tes psikologi. 6. Pengumuman hasil pemberkasan. Hasil akhir diumumkan berdasarkan nilai SKD dan SKB. Peserta yang lolos akan melakukan pemberkasan sebelum diangkat menjadi CPNS. 7. Masa percobaan pengangkatan PNS. CPNS yang lolos akan menjalani masa percobaan selama 1 tahun sebelum resmi diangkat menjadi PNS 100%. Tahapan seleksi PPPK. 1. Pengumuman formasi. Pemerintah mengumumkan formasi khusus untuk tenaga pendidikan, kesehatan, teknis, dan lainnya. 2. Pendaftaran online. Pendaftaran dilakukan melalui Skasen, sama seperti CPNS. Mengunggah dokumen seperti KTP, ijazah, SK pengabdian, bagi ex honorer, dan dokumen lainnya. 3. Seleksi administrasi. Pemeriksaan dokumen untuk memastikan pelamar memenuhi syarat. 4. Seleksi kompetensi PPPK. Tes menggunakan Computer Assisted Test, CAT, yang mencakup tes kompetensi teknis, sesuai bidang kerja, tes manajerial, tes sosiokultural, wawancara, dengan sistem CAT atau tertulis. 5. Pengumuman hasil pemberkasan. Jika lolos, peserta akan menjalani tahap pemberkasan sebelum penandatanganan kontrak kerja. 6. Penandatanganan kontrak pengangkatan PPPK. PPPK tidak memiliki masa percobaan seperti CPNS. Langsung diangkat sebagai pegawai kontrak dengan durasi tertentu, 1-5 tahun, bisa diperpanjang. Perbedaan CPNS versus PPPK. Aspek CPNS PPPK. Status kepegawaian pegawai negeri sipil, PNS, pegawai kontrak, perjanjian kerja. Masa percobaan 1 tahun sebelum jadi PNS penuh tidak ada. Jenjang karir bisa naik jabatan hingga eselon tinggi, tidak bisa menduduki jabatan struktural. Hak pensiun ada tidak ada. Durasi kerja sampai pensiun sesuai kontrak, 1-5 tahun, bisa diperpanjang. Baik CPNS maupun PPPK memiliki keunggulan masing-masing. Pilihan tergantung pada kebutuhan dan kondisi pelamar. Proses setelah dinyatakan lulus seleksi CPNS dan PPPK. Setelah seorang pelamar dinyatakan lulus seleksi CPNS atau PPPK, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah. Berikut adalah proses yang harus dilakukan. Proses setelah lulus CPNS. 1. Pengumuman dan pemberkasan awal. Peserta yang lulus akan diumumkan di portal Skasen dan website instansi terkait. Peserta harus mengumpulkan dokumen pemberkasan, seperti SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani,
Surat keterangan bebas narkoba. Ijazah dan dokumen pendukung lainnya. 2. Penetapan nomor induk pegawai, NIP. Badan Kepegawaian Negara, BKN, akan memproses nomor induk pegawai, NIP, bagi peserta yang lolos verifikasi. 3. Pengangkatan sebagai CPNS. Setelah NIP keluar, peserta akan menerima surat keputusan, SK, pengangkatan CPNS dan mulai bekerja di instansi yang telah ditetapkan. 4. Masa percobaan, 1 tahun, dan latsar, pelatihan dasar. CPNS harus menjalani masa percobaan selama 1 tahun, yang mencakup pelatihan dasar, latsar, untuk memahami tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Penilaian kinerja selama masa percobaan. 5. Pengangkatan sebagai PNS 100%. Jika lulus masa percobaan dan latsar, CPNS akan menerima SK pengangkatan sebagai PNS penuh. Setelah resmi menjadi PNS, pegawai akan mulai mendapatkan hak penuh seperti gaji pokok, tunjangan, dan hak pensiun. Proses setelah lulus PPPK. 1. Pengumuman dan pemberkasan awal. Peserta yang lulus diumumkan di Skkasen dan website instansi terkait. Dokumen yang harus dikumpulkan meliputi SKCK, surat keterangan sehat, surat bebas narkoba, ijazah dan dokumen lainnya. 2. Penandatanganan kontrak kerja. Berbeda dengan CPNS, PPPK langsung menandatangani kontrak kerja dengan instansi yang mempekerjakannya. Kontrak ini memiliki durasi tertentu, 1-5 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan. 3. Penetapan nomor induk PPPK, NIP PPPK. BKN akan menetapkan nomor induk PPPK, NIP PPPK, sebagai tanda resmi pengangkatan. 4. Pengangkatan sebagai PPPK mulai bekerja. Setelah proses administrasi selesai, peserta akan menerima surat keputusan, SK, pengangkatan PPPK. PPPK langsung bekerja di instansi sesuai formasi yang ditetapkan. 5. Evaluasi kinerja dan perpanjangan kontrak. Kinerja PPPK akan dievaluasi sesuai dengan perjanjian kerja. Jika memenuhi kriteria, kontrak dapat diperpanjang setelah masa kerja habis. Perbedaan proses setelah lulus CPNS versus PPPK. Aspek CPNS PPPK. Masa percobaan 1 tahun, dengan latsar, tidak ada. SK pengangkatan SK CPNS, SK PNS 100% SK PPPK, langsung bekerja. Nomor induk NIP, nomor induk pegawai, NIP PPPK, nomor induk PPPK. Kontrak kerja tidak ada, pekerjaan permanen, ada. 1-5 tahun, bisa diperpanjang. Hak pensiun ada tidak ada.